Hai teman-teman. Kali ini aku akan membawakan cerita tentang bunga Kamboja, koleksi perjalanan hidupku yang terbaik. Baiklah, alkisah, aku ada di dunia ini dikarenakan dan ditakdirkan oleh semesta. Orang tuaku bertemu dan jatuh cinta, lalu dalam perjalanan mereka menjalin hubungan di mana setelah terjalin hubungan tersebut mereka memutuskan untuk menikah. Yap, berikut adalah gambaran ayah dan ibu. Tidak cantik dan tidak tampan, tapi cukup untuk bisa memilikiku. Yap, sekilas itulah gambaran masa kecilku yang aku fiksikan dalam foto itu. Namaku MSA. Aku orang yang gabut di pegunungan, berasal dari pegunungan yang entah berada, spesialisku melamun. Itulah, ini merupakan mungkin gambaranku waktu kecil ya, imut, putih, ya sesuai fiksi-fiksi lah ya, tapi ya mana aku tahu dulu aku seperti apa. Abaikan ya suara-suara sumbang. Nah, kehidupanku setelah lahir ya layaknya seperti manusia biasa, lahir ke bumi. Kehidupanku seperti bayi lahir pada umumnya ya, menangis, tertawa. Ya cuma itulah yang bisa dilakukan bayi. Masa kecilku selayaknya bayi baru lahir, hanya bisa menangis dan tertawa tentunya. Berikut aku sajikan foto bayi pada umumnya pada menjalani masa tumbuh kembang ya, menjalani kehidupan anak-anak yang kami tahu hanya bermain, bercerita bersama teman-teman. Kami tidak tahu pada masa kecil dan anak-anak itu, kami tidak tahu bagaimana cara menjalani kehidupan layaknya orang dewasa. Kami hanya tahu senang dan bermain. Petuah yang selalu kami dengar, rajinlah belajar supaya pintar. Ayo makan biar sehat dan cepat besar. Ayo berdoa supaya Tuhan sayang kita. Ayo tidur, sudah malam besok sekolah. Itulah petuah-petuah yang selalu kami dengar sampai kami bosan menjadi anak kecil. Sampai kami merasa, kenapa ya jadi anak kecil itu tidak enak banget? Kenapa kami dilarang-larang? Masa kami bermain layaknya semut yang selalu bergoromol. Kami anak bumi juga suka bermain sampai ada salah satu dari kami menangis. Barulah permainan tersebut usai ya. Gitulah cara main kami semasih anak-anak. Kini masa itu telah berakhir dan digantikan dengan masa remaja yang diliputi rasa sedih, senang, bergejolak puber.
Ya itulah fase-fase yang akan kami lewati saat ini. Fase dimana yang kami tidak tahu bagaimana menjalaninya, sama seperti masa kecil kami tidak tahu menjalaninya seperti apa. Halaman remaja pun diliputi dengan rasa sedih berpisah dengan teman-teman kecil kami. Karena akan ada yang namanya sebuah perpisahan dari SD menuju SMP, menuju pengalaman-pengalaman baru kami yang kami akan menjalaninya dengan selayaknya kami bertumbuh. Selain itu, kami juga senang karena akan menemukan teman baru dan tentunya kami punya masa depan dan harapan yang baru. Saya pun sebagai sesosok manusia kecil dari anak-anak menuju dewasa, remaja, belum tahu bagaimana menjalaninya dan akan seperti apa. Mengalami masa puber di mana akan mengenal lawan jenis, bisa melihat wanita cantik atau pria tampan. Ya, begitulah proses kehidupan yang akan kami jalani selayaknya pertumbuhan dan perjalanan proses kami. Pertama kalinya akan mengenal cinta, ya cinta pertama yang kata orang susah dilupakan ya. Entah itu akan berlaku pada kami atau hanya akan kami lewati sebagai masa-masa yang harus dilewati. Serta pertama kalinya akan mengenal yang namanya patah hati, kekecewaan pertama karena mencintai orang dengan satu pihak, atau cinta kita akan dibalas. Entahlah, itu hanya pengalaman-pengalaman yang pernah aku dengar dari orang yang sudah pernah menjalaninya. Kali ini kami selayaknya manusia mengalami yang namanya fase cinta pertama. Pada saat itu umur kami mungkin terhitung belasan, yaitu 14 tahun, untuk pertama kalinya dalam hidup mengenal orang asing. Yap, orang asing yang diam-diam mulai kami ingat wajahnya. Pada pandangan pertama, pada pertemuan kedua, ketiga, yang kami tidak ketahui bagaimana akan mengungkapkannya. Karena semua terasa baru, terasa aneh dan ganjal. Lalu untuk kami para wanita, sosok pria akan mengenal sosok pria belasan tahun yang mungkin kita kenal dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Kami akan bertemu pada saat pendaftaran siswa SMP. Di sanalah awal mula kami akan bertemu orang baru, bertemu dengan lawan jenis baru yang tidak kita pernah ketahui sebelumnya. Dan tentunya akan membawa perubahan bagi hidup kita menuju ke arah yang lebih baik maupun sebaliknya. Nah, tak lama setelah pendaftaran siswa SMP, kami akan menjalin namanya perkenalan melalui masa orientasi sekolah atau sering dikenal ospek. Salah satu jenis kegiatan bagi mahasiswa baru dalam mengenal lingkungan sekolah. Di sana aku pribadi mengetahui sosok pria yang bernama Dika. Yap, orang yang diam-diam aku bayangkan karena perkenalan kami pertama kali. Dan
Di sana aku mengetahui namanya Dika. Dika adalah nama sederhana yang membawa takdir kami untuk berteman, menjalin suatu perkenalan, dan menjalin sebuah perjalanan proses kehidupan. Tak pernah kubayangkan sebelumnya bahwa lelaki itu akan sekelas denganku. Dan ini aneh, sangat aneh. Mataku selalu ke arah lelaki itu tanpa aku sadari ya. Bukan karena sengaja, tapi dia memang terlihat menarik. Dan benar saja dugaanku. Aku tertangkap basah olehnya. Dia seolah tahu bahwa aku selalu memperhatikannya. Selalu mataku selalu menuju ke arahnya. Itu aneh bagiku. Tapi inilah kesanku sebagai anak-anak menuju remaja. Ekspektasiku saat akan menuju kuliah SMP adalah belajar. Namun tanpa ku sadari, itu merupakan awal dari sebuah perjalanan hidupku. Yap, laki-laki itu adalah Dika. Sosok orang yang baru kekenal dan telah ada di hatiku. Cinta pertama dalam hidupku. Tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Bahkan tak pernah pikiranku mulai menari-nari bagaimana ini. Tet. Bel berbunyi waktu kami pulang. Kami semua berdiri dan mengambil barang-barang bergegas pulang. Karena semua acara rentetan ospek sudah kami lalui. Satu hal yang aku tahu, bahwa jantungku berdegup sangat kencang, seolah aku habis lari maraton ya. Dalam perjalanan pulang pun pikiranku tak bisa kukendalikan. Ini adalah momen pertama kali bahkan aku bisa berjalan melamun. Itu yang aku sadari. Bahkan aku pun tak tahu ya. Ini sangat gila menurutku. Gila sekali. Gumamku dalam hati, karena aku tak pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Duar. Begitulah aku terjatuh ke dalam kolam ikan. Sial sekali. Rasanya pingin ku maki diriku. Semua yang aku bawa basah karena kolam air itu. Memang lalai sekali jadi manusia. Oke, sekian ceritaku.
Mungkin akan kulanjutkan bila aku menuju jenjang atau fase remaja. Halo teman-teman, kali ini saya akan membawakan cerita tentang diri saya ya. Ini tuh mungkin kisah pribadi saya, dimana suatu ketika pada saat itu, ya hari itu aku bertemu dengan seorang wanita. Ya, dengan wanita itu aku bertemu dia di kampus kami, tempat kami sama-sama kuliah. Dia menyapaku dengan ramah dan aku mulai berpikir, ya sekilas percakapan kami, di mana wanita itu menanyakan kabarku dan lama tidak jumpa. Itulah pertemuan awal kami. Dalam perjalanan pulang, sembari menunggu bus yang datang, pikiranku melayang jauh memikirkan perkataan orang-orang. Entah apa yang ada di kepala wanita itu. Dengan gampangnya ia mengucapkan hal tersebut padaku. Menurutku itu konyol. Menurutku itu sangat konyol ya. Namun hatiku cukup terhibur dengan hal seperti itu yang tidak biasa aku dapatkan. Namun lamunanku dibuyarkan oleh datangnya bus. Aku dengarkan lagu di bus itu dengan penuh hayatan. Lagu milik Niji yang aku lupa judul lagu tersebut. Namun samar-samar aku tahu lagu tersebut, dimana sepenggal liriknya itu mengisahkan tentang cinta yang judul Andai Matamu Melihat Aku, terungkap semua isi hatiku. Itulah penggalan lagu dari miliknya Niji. Waktu terasa begitu cepat, malam pun tiba, dimana aku pun tak tahu kenapa begitu cepat berjalannya waktu. Ketika malam, tiba-tiba ada chat yang masuk ke dalam HP-ku. Itu chat dari wanita itu yang ya merupakan adalah salah satu dari adik kelasku ya. Dan isinya, "Hai Kak, aku Ria. Ucapanku tadi serius." Wah, apa ini? Ini gila, gumamku dalam hati. Entah apa yang dia pikirkan. Chatnya ku diamkan, tak ku balas, sembari aku berpikir, wah, apa sih maksudnya ini? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Wah. "Hai, perkenalkan aku Ria." Itu dari sisi perempuan. "Sesuai namaku Ria, aku suka sekali menggoda lelaki. Tapi it's bukan karena ganjen, itu caraku agar percaya diri aja. Percayalah, mantanku hanya satu saja." Hari ini di kampus aku bertemu dengan kakak kelasku yang pintar di angkatannya. Pada saat itu
mungkin kalau nggak salah angkatan 2010 ya. Seperti biasa, aku melakukan trik yang biasa aku lakukan. Ya, aku menggodanya dengan sedikit candaan. Aku tanya, "Kak, jadi pacarku?" Ucapku tanpa malu. Lalu aku bergegas pergi usai mengobrol dengannya. Gila bukan? Aku pun bergegas pergi usai mengobrol dengannya. Karena menurutku itu cuma bercanda. Ya, begitulah aku, yang mana aku sendiri heran dengan diriku. Jujur, aku sedikit tertarik pada pria ini, pada kakak kelasku yang ini ya. Karena menurutku dia unik. Lalu aku beranikan diri untuk chat dia pada malam itu setelah pertemuan kami. Ya, aku tahu pasti chatku cuma dibaca, karena aku memang serandom itu. Aku langsung menyerah sih. Karena menurutku itu emang candaan semata. Tapi walaupun dia membalasnya dengan serius, wah berarti itu merupakan jackpot ya bagi aku. Lama aku diamkan chatnya. Nah, ini mungkin ya dari segi pria. Lama aku diamkan chatnya, namun aku lihat lagi chatnya, lalu aku balas. Wah, aku balas makin ngawur. Emang adik kelasku satu ini gila. Entah apa yang dipikirannya. Dia gila. Menurutku ya. Aneh, baru pertama kali aku diserang oleh wanita seperti ini. Jadi aku sedikit kagok. Dan si wanita pun melihat ponselnya. Wah, ada pesan masuk nih. Siapa ya? Dang, chatku dibalas, cuma isinya makin ngawur. Wah, gila sih ini. Dia pikir aku bercanda kali, tapi emang iya sih. Tapi ya sudahlah, aku tak membalasnya. Nah, itu pun berganti. Sehingga giliran si cowok. Wah, sial, chatku gak dibalas. Emang aneh banget itu. Gumam si pria dalam hati. Semakin kupikirkan, semakin aku penasaran. Dan ingin tahu apa niatnya. Wah. Aku chat lagi Ria dengan tujuan berbeda ya. Wanita yang aku ceritakan dari awal namanya Ria ya. Dari segi pria, aku chat, "Dik, aku mau pinjam buku organik karangan Pesenden. Punya enggak?" Wah, klise banget ya. Dengan modus seperti itu, rasanya mustahil chatku tidak dibalas. Tapi aneh juga ya, kenapa terjadi kebetulan seperti itu. Dan memang aneh. Kembali ada notif chat dari kakak kelas itu. Ini cerita dari si perempuan ya. Isi chatnya, "Dek, aku mau pinjam buku organik karangan Pesenden." Langsung ku balas karena aku rasa penting. Maaf kak, aku nggak punya. Coba tak nanti ku tanya ke temanku. Itulah jawaban si perempuan. Tak lama ada balasan chat, "Serius mau nyoba sama aku." Wah, itu chat dari pria itu ya. Dan pikirannya wanita itu, sial, rasanya topik itu sudah hilang. Tapi mengapa balik lagi ya? Ya Tuhan, apa ini yang harus aku jawab?
pikir si wanita karena kebingungan. Niatnya bercanda, malah serius. Aku jawab, hahaha, Kak, itu masih berlaku loh, balas si perempuan dalam chatnya. Kalian percaya nggak namanya kerandoman dalam sebuah hubungan? Kalau aku percaya ya. Lalu si pria bergumam, serius mau nyoba sama aku? Itulah yang dikirim. Untung dibalas. Gumam si pria dalam hati. Wah, makin seru nih. Hahaha, Kak, itu masih berlaku loh. Ini gila, tapi aku senang. Itulah perasaan si pria ya. Lalu dalam hatinya si pria berpikir, oke, mari kita buka hati. Karena kebetulan itu ada. Lalu si wanita menjawab, gila. Gumamnya dalam hati. Akan aku apakan ini anak orang? Teriak si perempuan ini dengan keras. Setelah perempuan itu menarik napas dengan panjang, melihat kembali HP-nya, dan dia berpikir, ini bukan mimpi. Kita pacaran? Balas chat dari Tura. Wah, yang nama pria itu adalah Tura. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Dengan kilat, si perempuan bilang, oke, mari kita jalani. Wah. Lalu si perempuan dengan saking girangnya, saya bilang, ya Tuhan, rezeki apa ini? Aku bergegas, si perempuan langsung bergegas, membersihkan badan, lalu senyum-senyum. Ya, layaknya mendapat jackpot ya. Sampai bilang, kenapa Tuhan baik ya? Ngasih orang kayak gitu ke aku. Terus, lalu apakah yang ada dalam pikiran lelaki itu? Mungkin dia merasa kena kutukan mungkin, atau merasa sial, entahlah. Hubungan itu terjadi begitu saja, mengalir tanpa ada settingan dan rencana. Seperti biasa, laki itu bangun pagi, melakukan aktivitas yang selalu ia lakukan, dan ia berpikir, mungkin ini adalah salah satu random pertama yang aku buat dalam hidup. Dan dia bergumam pada dirinya sendiri, akan aku anggap ini main-mainan jackpot atau main-main berhadiah. Dan apakah tanggapan teman-temannya nanti itu urusan belakang. Biarkan itu menjadi urusan nanti. Itu yang akan, apapun yang aku pikirkan saat itu, maka itulah yang akan terjadi. Aku pun berpikir bagaimana mengawali percakapan dengan wanita ini. Ada dalam pikiranku bahwa wanita akan mengawali hal tersebut. Tapi akan kuceritakan siapa diriku, bagaimana tentang pengalamanku dalam menjalani hidup ini. Wah, random sekali ya. Buat kamu yang ada di sana, perkenalan kita itu keren. Terima kasih sudah menjadikan aku
bagian dalam kisah hidupmu. Terima kasih banyak sudah membuat sedikit cerita, walau tidak banyak yang bisa kita lalui, tapi itu mengesankan dan keren. Terima kasih semuanya. Aku akhiri, sampai jumpa di lain kesempatan. Hai, kali ini kisahku tentang bersahaja dalam diri. Ya, kisah yang aku buat untuk menghargai diriku sendiri. Iya, aku mulai dengan menyapa kalian. Hai kamu, iya kamu yang sedang melihat video ini, yang lagi gabut, malas keluar, dan tidak ingin melakukan aktivitas apapun untuk diri sendiri. Kali ini aku hanya ingin menuangkan isi pikiran yang menurutku untuk menghibur diriku sendiri. Ya, untuk menghibur diriku sendiri. Menghibur diri ini. Saat ini aku sudah memasuki fase banyak kehilangan dalam diriku. Yap, kehilangan dalam diriku. Dalam diriku ini. Mungkin kalian juga merasakan ya fase itu. Yap, kehilangan mulai dari rasaku pada diri sendiri. Rasa pada diri sendiri ya teman-teman. Kehilangan teman yang awalnya, yang dulunya dekat, sekarang satu-satu menghilang. Dan semua rasanya percaya diri yang aku punya seakan menghilang. Aku pikir ini adalah bentuk dewasa yang memang harus dialami oleh setiap manusia. Toh, dulu kita lahir sendiri, dan ujung-ujungnya kita juga harus merasakan kesendirian dalam hidup ini. Itulah kehidupan. Berdua kita adalah duo dinamis. Itulah dahulu yang aku inginkan dengan temanku. Satu-satunya teman yang aku miliki. Kini kami pun berjarak. Yap, ada jarak dan waktu yang tidak bisa diulang. Namun, aku sadar setiap manusia punya waktu. Yap, waktu yang dimiliki manusia pada kita, pada pertemuan kita. Entahlah pertemuan dan waktu. Yap, waktu di mana kita bertemu dan menjalin hubungan. Entah itu hubungan percintaan, hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, hubungan antara anak dan ibu,
dan berbagai macam hubungan yang ada di dunia ini. Lalu hubungan itu ditentukan oleh waktu. Waktu yang perlahan-lahan menghilang dalam diam dan tanpa pamit. Sekuat apapun mencoba bertahan, saya ulangi, sekuat apapun mencoba bertahan atau untuk mempertahankan hubungan itu, untuk mempertahankan ikatan itu, pada akhirnya akan terasa asingnya. Akan terasa asingnya dalam hubungan tersebut. Dan parahnya lagi, akan terkesan egois apabila kita memaksakan untuk mempertahankan itu semua. Karena kita akan terluka. Terkadang aku rindu akan masa lalu yang belum terlalu banyak kehilangan. Masa di mana kita masih memiliki hubungan dengan orang tersebut, memiliki hubungan yang begitu harmonisnya, toh juga akhirnya berlalu. Namun begitulah waktu, begitulah kejamnya waktu yang tak bisa dihentikan atau diperlambat barang sejam, sehari, bahkan semenit pun tidak akan pernah bisa dihentikan ataupun diperlambat. Perpisahan itu mutlak adanya. Cuma yang akan menemani kita adalah diri sendiri. Diri sendiri yang akan selalu ada. Di berbagai fase, di berbagai momen. Itulah kesetiaan diri sendiri dan diri ini. Jasad inilah atau diri inilah yang masih bertahan. Jasad yang masih dihuni sukma jiwa, sukma raga, yang selalu menemani kita kemanapun. Namun herannya, kenapa kita membencinya? Ingatlah bahwa aku selalu ada untukmu. Mungkin itu yang diucapkan jiwa kita, raga kita kepada diri sendiri. Tapi kenapa kalau ada orang lain yang bilang, ingatlah bahwa aku selalu ada untukmu. Itu kita ingat sebagai janji. Yap, janji. Yang tertuang merupakan kalimat yang keluar sebelum orang tersebut mengenal pribadi ini lebih dalam. Klise banget. Kata-kata tersebut keluar ketika dia belum melihat ke dalam diri kita. Lalu seiring waktu, kata atau kalimat yang mengatakan bahwa aku akan selalu ada, seiring dengan berjalannya waktu, orang yang berkata tersebut hilang dalam kegelapan waktu. Yap,
orang tersebut hilang dalam kegelapan waktu. Semua akan terasa sesak, perih, sedih. Namun yakinkan diri bahwa diri ini, jasad ini, sukma ini bisa bangkit. Bisa bangkit. Yakinkan diri kalau esok akan berjalan cepat. Berjalan cepat, tapi itu mustahil. Aku yakinkan bahwa itu akan mustahil. Karena tidak semudah itu. Dan tidak secepat itu kita menerima itu. Karena pada saat itu semua akan terasa menyakitkan dan terasa perih. Pada saat itu pula lah kita akan membenci diri kita, membenci badan kita, membenci jasad kita. Padahal selama ini dialah yang selalu ada pada diri kita. Aneh bukan? Seolah berkata, kini kan kuperlihatkan pada diri ini, kalau dunia bisa dilalui dengan langkah setengah jalan. Mungkin orang bilang berjalan atau melangkah perlahan-lahan. Tapi menurutku, aku belum bisa melakukan perjalanan dengan utuh. Maka akan ku lalui dengan setengah langkah, setengah jalan. Langkah yang aku tempuh ini bertujuan untuk bisa tetap sinting dalam isi dunia ini. Kenapa sinting? Karena setelah kita merasakan kesakitan, logika dan akal waras kita itu belum sepenuhnya sembuh. Kini aku tahu bahwa ucapan ibuku dulu itu benar adanya. Benar sekali. Mungkin ibuku sudah melalui fase di mana yang sedang aku lalui saat ini. Ya, fase yang aku alami saat ini. Kalau marahnya ibuku tidak ada artinya dibandingkan marahnya dunia ini. Mungkin aku dulu menyepelekan apa yang diucapkan. Kini perlahan-lahan aku mulai bisa merasakan, bahkan sudah merasakan apa itu marah. Ibu, aku takut. Ibu, aku ingin jadi kecil. Ingin menjadi anak kecil yang selalu kau marahi bila tiap hari aku menjatuhkan makananku. Bila tiap hari aku tidak mau makan apa yang kau sajikan. Ibu, dunia yang aku huni menakutkan. Aku takut. Aku ingin berpulang dalam pelukanmu. Aku ingin disambut tanganmu yang mungkin sudah tidak mulus itu. Dan setiap keluhan itu hanya aku ucapkan dalam teriakan jiwa. Teriakan paling dalam hatiku. Karena aku tidak mungkin mengeluhkan masalah hidupku pada
ibuku. Aku takut menambah beban pikirannya. Aku takut seakan ingin dijemput oleh ibuku. Aku ingin jiwaku dan ragaku menyatu. Namun ku yakini itu hanyalah keinginanku sendiri. Halo, kali ini saya akan menceritakan tentang The Magic. Yap, The Magic menceritakan tentang wanita lemah pada telinga. Wanita akan cepat sekali sedih apabila mendengarkan kata-kata yang bisa melukai perasaannya. Ya, perasaan yang sangat sensitif. Namun, wanita juga bisa sangat tangguh dalam menjalani kehidupannya. Wanita bisa menjadi mandiri serta menjadi sangat cantik. Wanita bisa setara dengan laki-laki. Semua bisa dikerjakan oleh wanita. Semua rintangan bisa dilewati tanpa terkecuali. Namun tidak semua wanita punya nasib yang baik. Untuk dapat merubah nasib buruk tersebut, mereka harus bekerja keras, memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik. Bila kelak Tuhan memberikan takdir punya teman hidup, supaya mereka tidak bergantung hidup pada lelaki. Ya, supaya tidak bergantung pada siapapun, kecuali bergantung pada dirinya sendiri. Namun, takdir juga bisa bercanda. Ketika wanita salah pilih, maka akan ada dua tipe pasangan. Bila mereka menemukan pasangan yang mengerti, maka mereka akan menjadi ratu. Bila disalahkan dalam pilihan, maka akan menjadi babu. Begitulah realita kehidupan wanita yang tidak bisa dipungkiri. Seperti itulah kehidupan yang harus dijalani. Selain itu, tugas wanita yang tidak kalah penting adalah melahirkan, mengandung. Yap, melahirkan merupakan salah satu real menjadi wanita. Pernah ada penelitian bahwa melahirkan setara dengan patahnya 10 tulang rusuk orang dewasa. 10
tulang rusuk orang dewasa. Tidak mudah bisa dibayangkan menderitanya pengorbanan menjadi wanita. Sangat sulit. Begitulah sosok wanita yang ada. Begitulah pengorbanan menjadi seorang wanita. Alkisah di sebuah pedesaan kecil, terlihat pemandangan ibu-ibu yang mengerjakan segala kebutuhan rumah tangganya. Betapa kagumnya aku melihat pemandangan itu. Melihat pemandangan sehari-hari. Pemandangan sehari-hari yang aku bisa lihat. Suatu ketika, aku tak sengaja bertemu dengan Imah. Iya, Imah nama gadis itu. Gadis desa yang begitu anggun, pesona gadis desa yang cantik alami, lugu, sopan santun, serta tata kramanya menjadi sorotan. Kesederhanaan dan keluguannya membuatnya sangat disegani banyak orang, tanpa terkecuali. Imah, wanita cantik, wanita baik. Perkenalkan, namaku Imah Nia. Ya, aku diasuh oleh seorang single mother. Yap, ibuku sendiri. Ibuku berjuang menghidupiku tanpa bantuan siapapun. Dengan keterbatasan, tidak menghalangiku tumbuh menjadi gadis dengan kesederhanaan dan sopan santun yang sangat tinggi. Aku, ibuku, dan nenekku. Kami tinggal dalam rumah yang sangat sederhana. Namun, dalam rumah tersebut, kami menemukan kenyamanan dan kasih sayang yang penuh. Didikan dari ibu dan nenekku sangatlah tegas, galak. Namun dalam ketegasan dan galak itu terbersit kasih sayang mutlak. Itulah mereka sebenarnya. Aku mencintai mereka, sangat mencintai mereka. Sangat. Aku merasa tidak butuh orang lain selain mereka dalam hidupku. Aku hanya butuh mereka di hidupku. Aku bisa kemana saja dengan mereka. Tanpa ada orang lain di dalamnya. Aku tidak bisa bayangkan hidupku tanpa mereka. Tidak akan pernah bisa. Dahulu aku sempat kesal karena aku tidak punya ayah. Sosok yang tidak pernah aku punya selama ini. Karena semua
temanku pada saat itu punya sosok ayah, punya sosok yang mengayominya. Sedangkan aku tidak punya. Bahkan aku tidak pernah mendengar kata ayah. Kata ayah itu sangat mahal dalam hidupku. Kata ayah diucapkan bahkan tidak pernah dalam rumah yang aku huni sedari kecil ini. Rumah yang aku huni selama ini tak pernah terdengar nama itu. Namun kini sudah tidak berarti bagiku. Bahkan aku tidak pernah menanyakan hal itu lagi. Bahkan tidak pernah ada pikiran untuk menanyakan itu pada orang tuaku, ibuku terutama. Cuma sesekali aku penasaran bagaimana sosok ayahku. Kenapa dia meninggalkan kami? Kenapa dia meninggalkan kami? Kenapa? Dan kenapa kami ditinggalkan? Kenapa kami ditinggalkan? Itulah yang ada di benakku selama ini. Mungkin itulah yang aku mau tanyakan. Bila semesta memberiku kesempatan bertemu dengannya. Selebihnya aku akan mendengarkan saja apa yang akan dia bicarakan. Kelak bila dia menjelaskan padaku. Namaku Ematin. Ibu dari Ima Nari, anak baik yang selalu aku andalkan, anak yang tidak pernah menanyakan jenis kegaduhan hidup yang pernah aku alami selama ini. Bagaimana aku menjalani hidup, tidak pernah. Dia terlalu baik. Ima, aku besarkan tanpa suami, tanpa sosok ayah. Tanpa suami dan sosok ayah yang hadir dalam perkembangannya. Aku bersyukur ia tidak menanyakan sosok ayah karena aku rasa aku tidak bisa menceritakannya. Aku bisa mendalami peran ibu dan ayah sekaligus. Suamiku meninggalkan kami karena restu keluarganya. Ya, karena restu dari keluarganya aku dan Ima ditinggalkan. Begitu pahit hidup yang harus aku jalani dengan Ima. Tapi itulah hidup yang harus kami jalani. 20 tahun sudah berlalu, aku fokus mengasuh anakku Ima. Dengan pikiran, tenaga yang aku curahkan hanya untuknya. Dia tumbuh menjadi gadis desa yang menawan dan cakap dalam berbagai hal. Baik itu bicara, tutur kata, anggun, dan menawan. Aku dan ibuku mendidiknya dengan sangat tegas. Karena dengan cara itulah kami bisa mendidiknya. Aku tidak ingin dia menjadi bodoh sepertiku. Cukup aku yang mengalami kemalangan ini. Cukup aku yang mengalami ini. Cukup.
Dunia ini sangat kejam bagi orang bodoh sepertiku. Orang bodoh sepertiku akan mengalami kekejaman hidup di dunia ini. Ima, anakku, kelak kamu akan bertemu dengan kejamnya kehidupan dunia. Imaku sayang, aku akan menceritakan semua yang tidak kamu ketahui selama ini. Di mana ayahmu, bagaimana dia, dan mengapa ini semua terjadi pada kita. Khususnya padamu, imaku. Terima kasih sudah menjadi anakku, dan sabarlah sayang sampai hari itu tiba. Hari di mana kamu mengetahui semua perjalanan kisah dari ibumu yang bodoh ini, sehingga menyebabkan kamu lahir tanpa sosok ayah di sampingmu. Tapi aku berharap dengan hadirnya aku, kamu merasakan cukup